Lalu si buruk itu apa? Nah, kepalanya itu setengah ke sini manusia. Jadi tubuhnya binatang tapi dari sini ke atas manusia. Simbol apa itu? Karena manusia itu sesungguhnya cuma dari sini ke atas, dari sini ke bawah kita itu sama dengan binatang. Hanya untuk makan dan reproduksi, berkembang biak. Nah kalau dari sini ke atas juga sama dengan binatang, utuh kebinatangan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disebutnya ulaika kal an'am. Jadi kalau ingin disebut manusia, tentu saja yang membedakan Anda dengan binatang adalah dari leher ke atas. Tunjukkan dong kemanusiaanmu. Orang yang tubuhnya sendiri, ya, masih berfokus pada nafsu makan, pengen makan yang banyak, pengen makan yang enak. Hati-hati, karena apa yang kita makan itu menentukan karakter diri. Ketika kita makan sesuatu yang masih mengandung darah, otomatis kita menjadi agresif karena makanan itu. Kan kurang bagus untuk perjalanan rohani, makanya gunakan unta yang kurus. Jadi artinya perjalanan rohani itu harus bisa mengendalikan kenikmatan-kenikmatan jasmani. Bahkan di ayat itu dikatakan rumah Tuhan yang mana? Bakah al-mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Tempat tersembunyi yang diberkahi itu adalah bahasa lain dari kolbu. Makanya perintah haji di Quran jelas sekali. Ada di Quran surat Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat 27. Ini angkanya keren sekali. Surat ke-22 ayat 27 kok keren? Karena 27 ini kan ada hubungannya dengan ya hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Saya menangkap ya setiap ayat, setiap surat di Quran itu ada simbol-simbol matematikanya sebetulnya kalau kita tahu. Itu hebatnya Quran. Jadi kalau kita sudah tahu, oh ini yang harus saya lakukan dalam beragama. Satu, mengurangi kejahatan. Yang kedua, menambah kebaikan. Menambah ya, bukan berbuat kebaikan, menambah. Dan yang ketiga, menyempurnakan pola pikir agar kita memiliki pola pikir yang suci dan tidak tercela, sehingga tidak mudah pola pikir kita menghancurkan diri kita sendiri. Jadi sekali lagi, agama adalah alat pertahanan diri untuk melindungi diri dari kejahatan diri kita sendiri. Makanya agama urusannya dengan diri kita. Agama antara kita dengan diri kita, bukan antara diri kita dengan orang lain. Tidak ada yang punya definisi agama dimanapun, kecuali bangsa Nusantara. Agama adalah latihan dasar menempa diri agar terbentuk tata krama dan kehalusan budi nurani untuk membangun akhlak yang terpuji, ya, dan berbudi pekerti luhur. Itu definisi agama. Jadi agama itu latihan dasar menempa diri. Kita beragama terlalu fokus pada ritual. Jadi agama itu sibuk dengan ritual. Sementara ritual yang kita lakukan pun tidak membangun kesadaran baru. Paham sampai sini? Nah, kita ambil salah satu contoh. Bagi para sahabat yang kemarin sudah haji, atau tahun lalu sudah haji, atau tahun yang lalu lagi sudah haji, atau yang nanti akan berhaji, saya ingin kasih tahu bahwa sesungguhnya setelah kita melaksanakan ritual-ritual haji, belum selesai haji kita. Jadi ritual haji yang dilakukan di sana itu ibarat latihannya. Nah kalau yang namanya latihan, tentu saja harus ikut berkompetisi. Tidak pernah ada juara lahir dari sebuah latihan. Karena juara itu baru akan bisa dinobatkan yang dilahirkan dari proses kompetisi. Jadi ya latihannya di sana beberapa hari saja. Tetapi sepulang dari sana, apa yang bisa kita pahami di sana, simbol-simbol apa yang kita mengerti di sana, bawa ke sini dipraktekkan. Oleh karena itu, sepanjang kita di sana beberapa hari, kita tidak bisa mengukur haji kita mabrur atau tidak mabrur. Mabrurnya haji setelah beberapa hari di sini. Kalau ada perubahan perilaku setelah itu yang disebut dengan mabrur. Kalau tidak ada perubahan perilaku setelah itu, hanya sibuk dengan ritualnya, sulit untuk bisa mengukur apakah dia mabrur atau tidak mabrur. Nah oleh karena itu apa haji mabrur? Haji mabrur adalah setelah seseorang itu melaksanakan ritual haji di sana, dia mengerti yang harus dia lakukan di sini, dia praktekkan simbol-simbol di sini, dan kemudian dia mengalami perubahan perilaku, disitulah kelihatan mabrur atau tidak mabrur.
Jadi siapapun yang baru turun dari pesawat di Cengkareng belum bisa diukur hajinya mabrur atau tidak mabrur. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan setelah itu perhatikan perilakunya berubah atau tidak. Paham maksud saya? Baik. Nah ini persoalan penting nih, karena kalau tidak dikasih tahu kadang-kadang kita tidak tahu. Dikiranya setelah selesai ritual, selesai. Nabi Muhammad sendiri mengatakan, as-sholatu mi'rajil mu'minin. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Artinya kalau kita sudah sholat, ada kewajiban berikutnya. Apa itu? Meniti ke dalam diri. Membaca simbol-simbol dan gerakan-gerakan sholat untuk diimplementasikan dalam proses meniti ke dalam diri. Ada kitab yang sangat bagus di pesantren, namanya Mi'raj As-Salikin. Yang menulis kitab itu namanya Imam Al-Ghazali. Apa isinya kitab Mi'raj As-Salikin? Itu kitab yang isinya adalah membimbing kita untuk berhasil meniti ke dalam diri, menemukan diri sejati. Itu Mi'raj As-Salikin. Saya nggak tahu di pesantren ini masih dibahas atau tidak. Karena saya dulu waktu di pesantren, saya senang sekali dengan kajian Mi'raj As-Salikin ini. Isinya itu adalah proses meniti ke dalam diri. Puncaknya apa? Menemukan pikiran yang suci, yang tidak tercela, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena kita tidak mungkin bisa mengenali jati diri kita kalau kita belum bisa menemukan sumber-sumber ketidakbahagiaan kita. Sampai sini paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi oleh karena itu, ya, ketika seseorang haji, dia harus tahu apa sih tujuan haji. Apa sesungguhnya haji itu? Nah makanya ada ilmu syariat, ada ilmu thariqat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Haji itu tingkatannya ada 4. Haji syariat yaitu ritual. Haji thariqat berarti seluruh ritual itu jadi jalan. Karena thariq itu jalan. Jalan untuk memperbaiki diri. Ada haji hakikat, dia mengerti seluruh simbol-simbol itu diekstrapolasi ke dalam hidup. Itu hakikat. Yang puncaknya tertinggi adalah haji ma'rifat, kenal jati dirinya sendiri. Nah, apakah semua orang yang haji sampai ke tingkatan itu? Ya saya juga tidak tahu. Karena yang paling tahu diri kita adalah diri kita sendiri. Setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan sekarang bisa menjadi sebuah indikator atau ukuran. Adakah orang yang tidak pergi haji tetapi dia bisa mengimplementasikan simbol-simbol haji? Mungkin ada. Menurut saya itu lebih keren daripada yang bolak-balik ke sana tetapi tidak mengerti. Nah yang lebih keren lagi tentu saja pergi ke sana, mengerti semuanya dan diimplementasikan ke dalam hidup. Tetapi yang pergi ke sana berulang kali tetapi tidak mengerti apa yang harus dilakukan di sini, menurut saya malah justru lebih keren yang tidak pergi ke sana tetapi dia menjalani semua ritual itu dalam kehidupannya di sini. Jadi jangan kecil hati kalau kuota haji menjadi sulit. Jangan kecil hati kalau masa tunggu haji menjadi berat. Karena sesungguhnya semua simbol-simbol yang di sana bisa kita lakukan di sini saat ini sekarang. Apa maknanya berhaji sepulang haji? Sepulang haji yang syar'i, yang ritual belum selesai. Maka kita harus berhaji. Di mana? Di sini sekarang. Nah, gimana caranya berhaji di sini? Ya tentu saja bukan bikin Ka'bah baru di sini. Ka'bahnya sudah selesai di sana. Muternya sudah selesai di sana. Tinggal sekarang bagaimana menerjemahkan semua yang di sana ke sini. Paham tujuan saya? Oke. Makanya perintah haji di Quran jelas sekali. Ada di Quran surat Al-Hajj ayat surat ke-22 ayat 27. Ini angkanya keren sekali. Surat ke-22 ayat 27 kok keren? Karena 27 ini kan ada hubungannya dengan ya hari besar Islam, yaitu Isra Mi'raj tanggal 27 Rajab. Saya menangkap ya setiap ayat, setiap surat di Quran itu ada simbol-simbol matematikanya sebetulnya kalau kita tahu. Itu hebatnya Quran. Ini ayatnya nomor 27. Keren banget. Karena 27 itu ada hubungannya dengan sholat berjamaah. Betul? 27 itu ada hubungannya dengan Isra Mi'raj. Ini kok 27 juga? Jangan-jangan ada hubungan dengan itu. Betul. Karena sesungguhnya jamaah itu bukan antara kita dengan orang sebetulnya. Hakikatnya jamaah nanti kita dengan Allah. Jadi kalau kita selalu manunggal bersama dia, merasakan kehadiran dia setiap ruang dan waktu, itu yang luar biasa, itu jamaah yang luar biasa. Oke, baik kita lihat. Nah ayat ini menyatakan wa'adzin finnas. Perhatikan, serulah manusia. Siapa yang diseru? Manusia. Untuk apa? Bil hajj untuk berhaji.
Jadi jelas dari ayat ini, haji itu untuk seluruh manusia. Ulangi, haji itu untuk seluruh manusia. Siapapun itu, apapun keyakinannya harus berhaji. Makanya haji itu bahasa Indonesia adalah berkunjung. Berkunjung kemana? Secara syar'i ya tentu saja berkunjung ke Ka'bah, berkunjung ke Mekah. Tetapi secara hakikat, rumah Allah yang sebenarnya ada pada diri setiap manusia. Makanya Allah sendiri yang mengatakan, langit dan bumi tidak akan cukup menampung zatku, tapi kalbunya orang yang beriman itulah rumahku. Dan setiap manusia pasti punya kolbu. Artinya setiap manusia punya kesempatan untuk meniti ke dalam diri. Karena yang pergi ke Makkah sana kan dibatasi. Satu, hanya yang beragama tertentu. Dua, kuotanya juga tertentu. Tiga, waktu tunggunya juga tertentu. Kan tidak sebebas itu. Betul nggak? Yang agama tertentu pun tidak bisa pergi ke sana kalau nggak punya uang. Yang punya uang pun tidak bisa pergi ke sana kalau tidak ada kuotanya. Ngerti maksud saya? Jadi banyak keterbatasan. Tetapi haji yang hakikat tidak ada keterbatasan. Siapapun bisa melakukan perjalanan ke dalam diri, apapun keyakinannya. Jadi jelas di sini seruannya untuk siapa? Untuk manusia. Pertanyaannya, kalau ayat ini mengatakan serulah manusia untuk berhaji, berarti ada dua objek. Satu ada yang menyeru, yang kedua ada yang diseru. Siapa yang menyeru? Tentu saja yang menyeru adalah orang yang sudah berhaji. Yang diseru adalah orang yang ingin berhaji. Nah, haji itu ya berkunjung ke Baitullah untuk apa? Untuk mengenal jati diri kita sendiri. Siapa yang boleh menyeru? Yang sudah haji. Siapa yang diseru? Yang belum haji. Gitu. Siapa yang diseru? Nas, manusia. Nah, di ayat lain Allah mengatakan walillahi 'alan nas hijjul bait. Wajib setiap nas berkunjung ke rumah Tuhan. Bahkan di ayat itu dikatakan rumah Tuhan yang mana? Bakah al-mubarakah, tempat tersembunyi yang diberkahi. Tempat tersembunyi yang diberkahi itu adalah bahasa lain dari kolbu. Jadi saya bukan anti terhadap haji yang itu. Punya uang ya ke sana. Karena sebagai umat beragama jalankan syariatnya. Tetapi tidak berhenti di situ, jalankan torikatnya, jalankan hakikatnya, jalankan ma'rifatnya. Keren itu. Makanya kenapa simbol Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad itu dengan buruk. Pernah lihat buruk? Buruk itu disimbolkan oleh para ahli sastra itu dengan kuda yang badannya sangat kekar luar biasa, kakinya 4. Bahkan orang-orang yang hebat, cara menggambar kakinya pun tidak sembarangan. Ada kaki yang nampak, ada kaki yang tersembunyi, ada kaki yang terhalangi. Tidak sekedar 4, tidak begitu. Nah, kalau orang yang tidak punya ketajaman melihat gambar, lihat gambar buruk, ya sudah saja kakinya ditanya berapa tuh? 4. Perhatikan, yang 4 itu yang mana? Kaki kiri yang depan sebelah mana? Kaki kanan yang depan di mana? Kaki kiri yang belakang di mana? Kaki kanan yang di mana? Itu beda-beda posisinya. Ada yang terhalang oleh kaki yang lain. Kenapa? Yang 4 itu melambangkan syariat, torikat, hakikat, marifat. Nah, kaki kiri yang depan terlihat di gambar itu syariat. Kaki kiri yang depan tetapi terhalang sedikit itu torikat. Kaki kanan yang belakang yang terhalang itu hakikat. Nah, kaki kiri yang belakang yang nampak jelas itulah marifat. Jadi sebenarnya ada maknanya. Karena kalau kita mau menuju puncak kesadaran tertinggi yang namanya Sidra Al-Muntaha, kaki kita harus 4 pijakan kita. Syariat, torikat, hakikat, marifat. Pijakannya harus kuat. Kalau pijakannya kuat, terbangnya kenceng. Makanya kuda ini aneh, ada sayapnya. Sayap itu melambangkan kecepatan. Sebetulnya manusia itu punya sayap untuk bisa menembus sempadan langit dan bumi. Untuk bisa memasuki alam-alam yang tinggi. Itu sayap. Lalu ada ekornya, luar biasa. Ekor juga agak sembarang, karena apa? Ekor itu artinya akan diekori. Karena kalau hari ini kita jadi orang beriman, anak cucu kita akan mengikuti kita dalam keadaan iman. Itu kata Quran surat At-Tur ayat 21. Lalu, si buruk itu apa? Nah, kepalanya itu setengah ke sini, manusia. Jadi tubuhnya binatang, tapi dari sini ke atas manusia. Simbol apa itu? Karena manusia itu sesungguhnya cuma dari sini ke atas. Dari sini ke bawah kita itu sama dengan binatang. Hanya untuk makan dan reproduksi. Berkembang biak. Nah, kalau dari sini ke atas juga sama dengan binatang, utuh kebinatangan kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Disebutnya ulaika kal an'am.
Jadi kalau ingin disebut manusia, tentu saja yang membedakan Anda dengan binatang adalah dari leher ke atas. Tunjukkan dong kemanusiaanmu. Ngerti nggak? Karena sesungguhnya ya, intisari dari manusia adalah kemanusiaannya. Makanya Pancasila sila kedua bukan cerita manusia, cerita kemanusiaan. Beda manusia dengan kemanusiaan. Manusia belum tentu punya sifat dan nilai kemanusiaan. Banyak manusia malah justru sifatnya adalah menunjukkan kebinatangan. Nah, kalau Anda merasa manusia, tunjukkan dong nilai kemanusiaan Anda. Nilai kemanusiaan manusia itu adalah keilahian Tuhan. Disitulah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Sabar sampai As-Sobur. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus ya, sampai As-Sobur. Di situ adanya. Itulah nilai kemanusiaan. Paham sampai di sini? Nah, ulangi lagi. Serulah manusia untuk berhaji. Nah, kemudian di ayat ini dikatakan yatuka rijalan. Tahu rijal? Rijal itu laki-laki. Laki-laki itu lambang dari rohani, karena haji adalah perjalanan spiritual. Haji adalah perjalanan rohani. Tapi kebanyakan orang berhaji hanya perjalanan jasmani, sibuk dengan uang, sibuk dengan makanan, sibuk dengan bekal, sibuk dengan oleh-oleh. Bagus nggak itu? Ya tentu saja itu tidak buruk. Tetapi jangan lupa haji itu adalah perjalanan rohani, perjalanan spiritual, perjalanan laki-laki bahasa hakikatnya. Makanya manusia berpasangan, ada jasmaninya, ada ruhaninya. Jasmani dalam bahasa Quran sering disebut dengan perempuan. Ruhani dalam bahasa Quran sering disebut dengan laki-laki. Makanya manusia berpasangan, jasmani dan ruhani artinya laki-laki dan perempuan. Jadi pasangan itu bukan karena terikat oleh pernikahan. Sejak kita diciptakan Allah sudah pasangan. Jadi pasangan itu ruhani dan jasmani. Nah, haji itu perjalanan ruhani. Jadi kalau begitu haji sudah saja, ruhnya saja. Gak bisa. Karena kalau ruhnya saja itu namanya uka-uka. Jadi karena haji perjalanan ruhani, tetap saja ruhani yang masih ada di tubuh jasmani. Makanya tetap saja tubuhnya juga pergi ke sana. Tetapi titik beratnya ada pada aspek rohani, bukan pada aspek jasmani. Itu harus dicamkan. Nah, di ayat ini dikatakan haji itu ternyata berjalan kaki. Yang diseru itu harus berjalan kaki, datang kepada yang menyeru. Pakai apa? Pakai unta yang kurus. Unta yang kurus, kok pakai kurus bukan unta yang gendut? Karena kata kurus ini penting untuk kita pahami. Perjalanan ruhani harus enteng tubuhnya. Karena apa? Perjalanan ruhani itu kan tetap pakai tubuh. Maka tubuh ini harus cekatan, harus tangkas. Itu sebabnya karena haji perjalanan ruhani jangan terlalu banyak makan. Maaf ya. Orang yang tubuhnya sendiri ya masih berfokus pada nafsu makan. Pengen makan yang banyak, pengen makan yang enak. Hati-hati. Karena apa yang kita makan itu menentukan karakter diri. Ketika kita makan sesuatu yang masih mengandung darah, otomatis kita menjadi agresif karena makanan itu. Kan kurang bagus untuk perjalanan rohani. Makanya gunakan unta yang kurus. Jadi artinya perjalanan rohani itu harus bisa mengendalikan kenikmatan-kenikmatan jasmani. Makanya ada saum Arafah, macam-macam tuh simbolik. Gitu. Jadi kalau belajar dengan saya, ya syaratnya satu. Gak boleh gendut. Ya gimana? Kalau badan aja sudah susah dibawa. Mau mengantarkan jiwa kita kemana? Kalau badan saja sudah susah dibawa. Nah ini saya lihat bagus ya, badan-badannya udah mulai langsing-langsing. Karena haji itu harus pakai unta yang kurus. Jangan gendut-gendut. Itu hebat bahasa Quran, itu sastranya tingkat tinggi. Cuman kadang-kadang kita tidak pernah memaknai itu secara dalam. Oke? Jadi ternyata haji itu berjalan kaki menggunakan unta yang kurus. Paham?
Ini Quran loh. Ini Quran. Jarang dibahas. Gitu. Jadi artinya haji itu tidak jauh perjalanannya. Haji itu dekat secara hakikat. Kan Allahnya juga dekat bersama kita. Kalau Allahnya dekat berarti rumahnya dekat juga dong. Masa nggak mungkin kan Allahnya dekat rumahnya jauh. Tetapi jangan lupa syariat, tarekat, hakikat, marifat. Saya sekarang sedang berbicara lebih banyak pada aspek hakikatnya. Karena syariatnya kan sudah pada pergi ke sana. Tinggal bagaimana menerjemahkannya. Clear sampai sini? Yes. Kalau gitu saya tutup dulu ayat ini. Ini dasarnya. Baik, sekarang kita lihat. Nah, apa tujuan haji? Ini yang pernah haji, saya cek lagi. Karena kalau kita tidak tahu tujuan, ya, gimana sih? Kayak harimau mengejar angin. Pernah lihat gak? Ada harimau mengejar angin? Gak ada. Pasti kalau harimau lari itu mengejar buruan. Gak ada harimau lari. Lagi apa? Kenapa harimau lari? Sorry, saya lagi olahraga. Kalau dia lari kencang pasti mengejar buruan. Paham? Tetapi dalam berhaji tidak boleh berburu. Itu di Quran surat Al-Maidah yang pertama itu dikatakan, janganlah berburu ketika kamu sedang berhaji. Apa artinya? Perjalanan spiritual itu jangan buru-buru. Perjalanan spiritual itu tidak usah ingin cepat sampai. Nikmati saja setiap etapenya. Nah, di mana tujuan haji? Tujuan haji dicantumkan di kalimat talbiyah. Ayo, saya cantumkan di sini supaya semuanya bisa lihat. Labaik Allahumma labaik. Labaik la syarika laka labaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mul la syarika lak. Dari ayat dari talbiyah ini tercantum tujuan haji. Apa tujuan haji? Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Jadi tujuan haji cuma satu, membebaskan syirik. Ayo, yang pada sudah haji, saya tanya tujuan haji apa? Jangan-jangan sudah pulang dari sana atau sudah berkali-kali dari sana baru tahu sekarang nih tujuan haji. Padahal kalimat talbiyahnya diucapkan, cuman nggak pernah dijelaskan. Ulangi, yuk kita tegaskan. Apa tujuan haji? Membebaskan syirik. Kan jelas. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jelas di situ. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah untuk membebaskan syirik yang ada padaku. Ayo lihat saya. Kalau kita datang kepada Allah, jelas dong harus datang ke rumahnya. Ayo. Kalau kalian bertamu ke seseorang, cari orang dulu, cari rumahnya dulu. Pertama cari rumahnya dulu. Tetapi belum selesai karena kalian harus bertemu dengan yang punya rumah. Setuju? Ketemukan dulu alamat rumahnya, baru memasuki rumahnya. Ketemulah dengan yang punya rumah. Paham? Nah, Allah sudah ngasih alamat, aku bersamamu, lebih dekat kepadamu daripada urat nadi lehermu. Jadi itu alamat dari Allah. Nah, ternyata Allah ngasih alamat, aku tinggal dalam kolbumu, itu alamat. Nah, karena Allah sudah tinggal dalam kolbu disebut Baitullah oleh siapa? Oleh Allah sendiri. Kolbul mukmin Baitullah dalam hadis qudsi. Jadi kalau begitu, temukan dulu kolbu di mana. Setelah ketemu kolbunya di mana, baru yang namanya rumah pasti ada pintunya. Yang namanya pintu pasti ada kuncinya. Cari kuncinya supaya pintunya terbuka. Masuklah ke rumah untuk bertemu yang punya rumah. Li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i wasyaif falyabudu rabb hadzal bait. Jangan kau sembah rumahnya, sembahlah yang punya rumah. Jelas banget. Jadi jelas bahwa tujuan haji itu cuma satu, membebaskan syirik. Nah, apa syirik itu? Syirik itu menduakan Tuhan. Gara-gara apa orang menduakan Tuhan? Gara-gara tidak tahu Tuhan. Begitu masuk ke rumahnya, memenuhi panggilannya, maka kita bertemu dengan sang pemilik rumah, menjadi tahu dan kenal kepada sang pemilik rumah. Setelah tahu dan kenal kepada dia, maka kita bebas dari syirik. Maka di Quran dikatakan, Inna fatahna laka fatham mubina. Siapa yang sudah mengalami keterbukaan mata kalbu,
Dengan keterbukaan yang seterbuka-terbukanya, senyata-nyatanya, fathah mubina, liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Aku bebaskan dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Dosa apa? Cuman satu dosa manusia, syirik aja. Dari mana kita tahu? Di Quran. Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma dzuna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, tetapi Allah sudah mengampuni dosa apapun asal jangan syirik. Itu Quran. Jadi sekarang ini kita terlalu banyak mengurusi dosa yang sudah diampuni Allah. Yang tidak diampuni nggak diurus. Makanya supaya kita terbebas dari dosa syirik, satu kuncinya, harus tahu dan kenal kepada Allah. Baik, saya ulang lagi. Apa tujuan haji? Membebaskan dosa syirik. Pernah dapat ceramah begini waktu mau haji? Ya pokoknya pergi aja. Yang penting perbekalan siap. Obat-obatan siap. Ada yang bawa kompor gas. Ada yang bawa tarasi. Iya. Ada yang bawa sambal sabulaneun. Lucu-lucu. Katanya perjalanan rohani, tetapi bekalnya semua untuk urusan jasmani. Lucu bukan? Ulangi sekali lagi. Jadi tujuan haji apa? Di mana itu ada di kalimat talbiyah? Cuman saat membaca kalimat ini kita nggak ngerti. Pokoknya kata pembimbing haji, labbaik Allahumma labbaik. Teriak juga kita, labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Teriak aja. Begitu ditanya tujuan haji apa? Teuing. Nah, saya ingin mengingatkan kepada yang mau haji, kepada yang sudah haji, ya, tujuan haji itu membebaskan syirik. Apakah membebaskan syirik itu harus pergi ke sana selalu? Tentu saja tidak selalu. Ini maksud saya. Mungkinkah ada orang tidak pergi ke sana tetapi bisa membebaskan dari dosa syirik? Mungkin. Sangat mungkin. Jadi peringatan yang diberikan oleh COVID-19 sehingga 2 tahun tidak pergi ke sana harusnya menyadarkan kita bahwa sebetulnya Allah sedang mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya untuk membebaskan syirik terserah pada kamu sendiri. Kan itu. Yuk, tujuan haji sudah ketemu? Oke, lanjut. Jadi sekali lagi saya tegaskan, haji itu perjalanan rohani, haji itu perjalanan spiritual. Yuk, yang namanya perjalanan harus ada apa? Satu, yang namanya perjalanan harus ada kendaraan. Mana kendaraannya? Nih, kendaraan. Makanya jaga kesehatan. Karena kalau kendaraan ini rubuh, karena pola hidup kita tidak bagus, apa yang terjadi? Perjalanan kita akan terganggu. Sama seperti naik mobil mogok-mogokan. Yang kedua harus ada supir. Siapa supirnya? Nih, pikiran kita. Makanya saya bilang tadi, kendalikan pikiran agar tetap tenang. Kendalikan pikiran dengan pola pikir yang suci. Jangan sampai punya pikiran yang tercela. Karena pikiran yang tercela itu sumber ketidakbahagiaan. Orang yang sampai hari ini pikirannya masih tercela, jangankan orang melakukan keburukan, melakukan kebaikan saja bagi dia mah buruk terus. Yang ketiga harus ada penumpangnya. Awas. Ini kata perjalanan kita bedah. Kalau namanya perjalanan, satu harus ada kendaraan. Dua harus ada apa? Supir. Yang ketiga harus ada penumpang. Siapa penumpangnya? Jiwa. Kenapa sih jiwa harus jalan-jalan? Supaya jiwa ini punya pengalaman yang luas. Supaya jiwa ini tidak terkungkung oleh keterbatasan. Supaya jiwa ini kenal kepada Allah dan Rasulnya. Itu. Kalau jiwa ini kenal pada Allah dan Rasulnya, dia sudah melakukan perjalanan menuju ke sana, maka jiwa ini tidak akan pernah gelisah. Jiwa ini akan selalu dalam keadaan tentram dan tenang. Allazina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Jiwa ini tidak ada yang diingat kecuali Allah. Gitu. Jadi apa yang harus dilakukan oleh supir pada penumpang? Apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan oleh supir sama penumpang? Setiap kali supir sudah naik di kendaraan, penumpang sudah ada di kendaraan, awas supir, tong mawa karep sorangan. Tanya dulu penumpang mau diantarkan kemana. Jadi selama ini hidup kita ini gak karu-karuan. Supir hayangna kamana, penumpang hayangna kamana. Jadi keinginan penumpang dengan supir gak nyambung.
Akibatnya apa? Selalu terjadi perang antara supir dan penumpang. Eureun kentah supir gitu. Supir yang tahu diri, ya nanya dulu dong sama majikannya. Pak, Bu, hari ini mau dianterin kemana? Nanya dulu. Yang mau karep sorangan, berkah itu, berkah dia. Si penumpangnya tidak merasa diantarkan. Itu berbahaya. Cukup nggak kendaraan? Cukup nggak supir? Cukup nggak penumpang? Nggak cukup, harus ada jalan. Nah, jalan itulah sebetulnya agama. Makanya agama itu adalah jalan. Agama itu jalan. Nah, kalau kita sudah mengambil satu jalan, tekun di jalan kita, insya Allah akan sampai pada tujuan kita jalan. Jangan suka mikirin jalan orang. Dan jangan terlalu fanatik pada jalan kita. Kita harus yakin jalan kita yang terbaik, tetapi tidak usah menyalahkan orang lain. Kalau orang lain ngambil jalan yang berbeda. Siapa tahu orang lain lebih duluan sampainya, kalau orang lain tekun kok di jalannya. Kita hanya mikirin jalan orang, merasa jalan kita yang terbaik. Itulah konyolnya kita. Konyol apa konyol? Ya konyol. Tahu konyol? Iya. Yeah. Masih mending konyol daripada konyol. Nah, yang ketiga, yang selanjutnya, kendaraan sudah ada, supir sudah ada, penumpang sudah ada, jalan sudah ada. Cukup? Gak cukup. Harus ada rambu-rambu di sepanjang jalan. Itu yang namanya petunjuk jalan. Petunjuk jalan namanya kitab suci. Dalam agama Islam, petunjuk jalannya namanya Al-Quran. Gitu. Apakah setiap orang mengerti Quran? Ya tentu saja belum tentu. Kalau nggak ngerti, bahaya. Kalian jalan, lihat petunjuk jalan sepanjang jalan. Ternyata nggak ngerti. Harusnya ke kiri, malah ke kanan. Ya masuk jurang. Itulah pentingnya kita memahami kitab suci. Jangan cuma dibaca saja. Makanya di Quran dikatakan, Zalikal kitab la roiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi Quran itu hudan, petunjuk jalan. Cukup? Gak cukup, harus ada satu lagi, penuntun jalan. Makanya Allah mengutus para nabi, para rasul, dan para pewarisnya setelah itu. Para tabi'in, para sunan, para wali. Itulah mereka-mereka yang disebut dengan penuntun jalan. Makanya beruntung kita dalam hidup kalau bisa bertemu dengan mereka yang mewarisi ilmunya para nabi. Karena mereka lah penuntun jalan. Apa gunanya penuntun jalan? Ngajarin kita cara membaca petunjuk jalan. Jangan sampai salah. Cukup sampai di situ? Nggak cukup, harus punya bekal. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, Fatazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Berbekalah kamu dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Karena haji perjalanan spiritual bekalnya takwa. Ini malah kasreng, sabulanan, goreng tempe, rendang, balado. Ya Allah. Lihat saya, sebaik-baiknya bekal kata Allah adalah takwa. Naon takwa teh? Satu, tawadu. Tawadu itu adalah kerendahan hati. Yang kedua, qanaah. Qanaah itu bisa menerima setiap hal yang terjadi dalam perjalanan apa adanya. Tidak ada yang ditolak. Yang ketiga, waro. Malu sama diri sendiri, malu sama sesama, malu sama Allah. Yang keempat, alif, ikhlas. Tah eta bekalna. Tawadu, qanaah, waro, ikhlas. Itu bekalnya. Nah, kalau itu yang dibawa dalam perjalanan haji, maka proses mencapai kesadaran tertinggi ketika haji akan tercapai. Kalau membawa yang lain-lain, kompor gas, maaf ya, saya pernah bimbing umroh. Ada jamaah, setiap kali saya ngajak ke masjid, bawa kresek. Jadi dari kamar tuh berkresek. Saya penasaran. Karena bukan hanya kresek buat sandal, yang dia bawa tuh ada kresek itu. Saya tanya, kamu kok setiap kali ke masjid dengan saya, selalu bawa kresek? Apa itu? Sambal lah ya, katanya. Loh kok kamu bawa sambal? Karena saya itu nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Karena kalau habis dari masjid kan ayah suka langsung ngajak ke restoran. Saya nggak sempat ke kamar dulu, makanya saya bawa. Duh, sambal. Cuman karena mikirin, karena dia itu nggak bisa makan kalau nggak bawa sambal. Dan sambalnya spesial.
Teuing sambal naon da teu ningali saya juga. Cuman saya kaget ketika setiap ke masjid bawa kresek. Saya tanya, isinya apa? Sambal. Saya tanya kenapa tidak ke kamar dulu kemudian ke restoran. Habis katanya ayah kalau habis dari masjid suka ngajak ke restoran. Saya nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Ya nggak apa-apa. Jadi boro-boro tawadu, kona'ah, waro, alif, boro-boro itu. Nggak kepikiran bekalnya apa. Karena nggak ngerti kalau haji perjalanan spiritual. Kebanyakan haji hanya ngurusi aspek-aspek jasmaniah saja. Apa yang disenangi di sini bawa. Iya. Mohon maaf. Nah, cukup bekal? Nggak cukup. Harus bawa senjata. Kenapa? Sepanjang perjalanan tuh mungkin ada godaan, ada itu, ada hambatan. Senjatanya apa? Sebaik-baiknya senjata kata Rasulullah adalah ilmu. Makanya ilmunya harus 4. Syariatnya kuat, tarikatnya kuat, hakikatnya keren, ma'rifatnya oke. Perjalanan itu kalau sendiri tentu saja sepi. Betul nggak? Coba kalian makan sendiri, nggak asik. Kalau makan bersama, ikan asin pun terasa ikan asin. Betul? Jangan berlebihan kalau ngomong. Kalau makan bersama ikan asin pun terasa gepuk gitu. Gak mungkin, tuh bohong. Makan sendiri, makan bersama ikan asin tetap aja terasa ikan asin. Kadang-kadang kita kan suka pintar sekali ya, mencari pembenaran. Gak apa-apa, saya kurang ganteng juga. Yang penting hati saya baik. Kalau itu boleh sih. Boleh. Udah kurang ganteng, hatinya buruk, dompetnya kempes, jalan diseret-seret, bawa sandal aja udah berat, gimana bawa masalah hidup. Kayaknya kalian kalau jalan jangan diseret-seret ya. Murid saya jalannya diseret, aduh, bawa sandal we geus ripuh. Makanya perjalanan supaya asik harus ada sahabat. Itulah perlunya kita punya komunitas, punya keluarga spiritual. Rindu gak kita ketemu dengan sahabat-sahabat? Ada kerinduan. Karena apa? Asbahtum bi ni'mati ikhwana. Aku sudah jadikan kamu sebagai sahabat dengan nikmat yang aku berikan padamu. Kan gitu. Kadang-kadang mohon maaf ya, sedarah, kalau tidak ada frekuensi spiritual yang sama, mungkin terasa jauh. Tetapi orang yang jauh baru kenal beberapa hari, karena ada kesamaan energi, kesamaan spiritual, selalu dirindukan. Karena di Quran dikatakan fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Aku sudah jadikan kamu menjadi sahabat dengan nikmat yang aku sudah berikan kepadamu. Apa nikmat? Nikmat yang tertinggi adalah bertemu Tuhan. Sudah lengkap. Coba perjalanan apa aja yang belum kita punya? Kendaraan? Oke, sehat nggak? Ya, keluaran mana itu kendaraannya? Perbaharui terus setiap saat, tune up. Iya, perbaiki kendaraannya, olahraga, jalan yang bagus, makan yang sehat. Supir, udah, ya, awas supirnya yang bagus, jangan yang tercela. 3 penumpangnya jiwa, siapkan supaya jiwa kita terus melakukan pembaharuan perjalanan. Sucikan jiwa setiap saat. Jalannya harus bagus. Aspal, hot mix, lebar. Petunjuk jalan, pahami kitab suci sesuai dengan keyakinanmu. Penuntun jalan, miliki seorang guru agar bisa ngajarin kepada kita bagaimana cara membaca kitab suci. Jangan salah persepsi, jangan salah proyeksi. Bekal, miliki bekal, takwa. Senjata, ilmu. Makanya orang yang banyak ilmunya bukan sekedar berwawasan luas, tetapi dia pun menjadi luas. Orang yang berwawasan luas pasti luas. Dan orang yang berwawasan sempit pasti kaku. Kerjanya nyalahin orang, merasa diri paling benar. Itulah karena pengetahuan itu sempit. Dan yang terakhir, milikilah sahabat. Baik. Apa yang harus dilakukan sepulang haji? Nah, ini aja, perhatikan saya. Boleh dicatat. Yang harus dilakukan sepulang haji adalah praktek ihram, praktek tawaf, praktek sa'i, praktek tahalul, praktek wukuf, praktek melempar jumroh ke dalam kehidupan sehari-hari. Awas, jangan salah menangkap pemahaman saya. Praktek ihram. Isuk-isuk ngeluarkan kain ihram, geus balik ya.
Sudah sampai di Indonesia, saya mau praktek ihram. Kaos dalam dibuka, baju dibuka, celana dalam dibuka, dar pakai ihram. Ini ke masjid, atau disengsarikan batur. Cukup, yang itu mah udah dilakukan di sana. Sekarang praktekkan ihram. Yuk, ihram itu apa? Tawaf itu apa? Sa'i itu apa? Prakteknya gimana? Ini yang salah kaprah, praktek ihram malah di Indonesia memakai kain ihram. Mereka mana? Nah, mereka yang dapat mempraktekkan semua ritual haji ke dalam kehidupan nyata, itu yang disebut dengan mabrur. Mereka yang berulang kali pergi ke sana tapi tapak lacakna tidak ada perubahan, nu kitu mah disebutna mabur. Ngerti nggak? Jadi yang satu mabrur, yang satu mabur. Malah membangga-banggakan diri dengan gelar baru yang dibikin sendiri. Da Allah mah tara temasian gelar ka sasaoge. Sugahan wih ti ditu teh dicegah ti Cengkareng, diwisuda ku Allah. Dan numarengaran ka maneh teh maneh sorangan. Haji itu artinya pengunjung. Ketika di sana kita pengunjung, cing atuh geus balik mah cing sadar. Maneh teh geus balik ka dieu. Geus balik ka dieu hayang dipanggil haji, gak asup akal. Ini ketidaksadaran ini sudah mewabah di kita. Kenapa? Kiai pun pakai haji, pan geus balik. Orang-orang di perguruan tinggi pakai gelar-gelar, profesor, doktor, haja, haji, nanaonan. Ngartos ente. Kalian juga sama. Sahur Bu Haji oge. Bari ngomongkeun batur. Perhatikan saya. Siapa yang mabrur adalah mereka yang mampu mempraktekkan semua ritual. Kan saya bilang tadi agama bukan hanya ritual, tapi agama adalah perubahan perilaku. Dipraktekkan dalam hidup sehari-hari sampai terjadi perubahan perilaku. Itu namanya mabrur. Jadi gimana caranya kita mengukur seseorang haji yang mabrur atau tidak? Bukan ketika sedang haji, tetapi selesai menjalankan ritual, seperti apa yang terjadi pada dirinya. Sama seperti sholat. Kapan seseorang itu sholatnya itu mabrur? Bukan ketika sholat, setelah selesai sholat. Makanya kata Nabi, as-sholat mi'rajul mu'minin. Oke. Nah sekarang kita masuk ke intinya satu-satu. Yuk masuk ke intinya. Bagaimana mempraktekkan ihram dalam kehidupan nyata? Awas. Bukan menggunakan baju ihram di sini, bukan. Yuk kita pahami, ihram itu artinya apa? Ihram itu upacaranya di sana melepaskan pakaian berjahit, diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Ulangi, apa? Melepaskan pakaian berjahit, diganti dengan pakaian yang tidak berjahit. Itu ihram. Sampai di sana pakai kain ihram, awas, ulah dikaput. Pakai penitik boleh. Awas, jangan dipakai sabuk pun jangan ada. Luar biasa di sana ketat banget. Padahal itu simbolik. Saya tanya sama kalian, pintar nggak? Bukankah kain itu terbuat dari benang? Bukankah nyeun benang teh pakai mesin? Kan mesin jahit. Mana yang tidak dijahit? Atau mau ngahiji jadi kain lamun teu dijahit mah. Mikir. Kan benang dengan benang tuh menyatu teh pakai mesin, kan itu tadi jahit. Paham? Saya menggunakan kain ihram tidak berjahit, atau berantakan meureunan benangna teh. Saya kadang-kadang memperhatikan ribet banget, ya. Mau pakai ini takut dosa, mau pakai ini takut dosa. Makanya saya ajarkan pakai kain ihram, tidak usah pakai sabuk. Hese. Makanya kalau saya mau bimbing haji umroh, ada pelatihan khusus pakai kain ihram. Gimana caranya? Supaya kaki ketika melangkah tidak pagojot. Bahasa Inggris pagojot teh. Kalau melangkah teh pagojot. Lamun pagojot mah labuh, ngagubrak. Nah ngagubrak bahasa Inggris lagi.
Jadi ada caranya pakai kain ihram itu, cara ngambilitnya itu. Yang biasa pakai sarung, persis pakai sarung. Ngerti maksud saya? Nah, tapi saya tidak akan mengajarkan itu. Mari kita lihat ke sini. Ihram itu adalah melepaskan kemelekatan pada dua. Satu pada harta, dua pada diri. Melepaskan kemelekatan pada harta artinya kita dikarunia banyak harta tapi tidak memilikinya. Itu yang namanya melepaskan kemelekatan. Balik haji eta peditnya kalah kanamaan. Jadi kalau pulang haji tambah pelit, tambah hitungan, tambah kikir, teu ihram. Nah di situ kelihatan mabrurnya teh. Aduh itu Bu Hajah, sepulang dari haji ayeuna mah berehan. Ya. Senyumnya juga merekah, baheula mah hese, seuri oge. Ayeuna mah wih ti ditu jadi berehan, bager. Nah itu mabrur. Ai balik ti ditu jadi pelit mah mabur. Nah inilah sebenarnya indikator, kadang nggak paham. Orang merasa kalau sudah selesai dari sana, saya sudah jadi ahli surga, keheula. Makanya perhatikan saya, orang baik itu tidak mesti masuk surga. Karena orang baik itu dimanapun dia tinggal, tempat itu akan jadi surga. Kehadirannya saja membuat situasi jadi surga. Itu orang baik. Makanya kenapa orang baik itu tidak memilih surga sebagai tempatnya? Kenapa? Mun orang baik semua milih surga, atuh saha nu rek ngomean neraka. Maka jangan-jangan tinggal di zona nyaman. Lepaskan jubah kita, turun gunung. Lihat semua orang suci turun gunung. Tidak selamanya Nabi Muhammad tidak di Gua Hira terus turun gunung. Yuk turun gunung. Ke kampung-kampung lihat orang-orang yang susah. Berapa banyak orang yang gak makan. Santuni mereka. Gitu. Gitu gak? Ada gak orang pulang haji ke kampung-kampung ngebagikan duit? Nah, ayo gak? Tambah pelit. Nah itu. Melepaskan kemelekan pada diri itu dua. Satu, melepaskan keserakahan pada yang diinginkan. Yang kedua, melepaskan kebencian pada yang tidak diinginkan. Itu. Karena manusia itu melekat pada dua. Melekat pada keserakahan pada yang diinginkan. Yang kedua, melekat pada kebencian terhadap yang tidak diinginkan. Kan gitu aja manusia. Terhadap yang diinginkan terus aja pengen dapat. Terhadap yang tidak diinginkan terus aja pengen menghindar. Menendang dan mencengkram. Eureun atuh kalau sudah ihram. Yuk sekarang kita koreksi ya pada diri kita. Nih yang sudah pada pulang haji nih, selamat ya sudah datang di tanah air. Sekarang saya tanya, geus bisa ihram acan di dia? Pakai kain ihram di sana, babari. Setelah pakai kain ihram, apa yang kalian lakukan di sana? Pasti dipoto. Udah bisa diprediksi. Pasti dipoto, buru-buru disebarkan pada semua orang. Saya sudah berhaji. Teu puas, ngareneng jeung ontak. Tuh, sarili kan? Tata nu seri pangtarik nanti pasti rumah saeun. Jadi bukan mikir, kenapa saya pakai kain ihram? Kenapa yang pakai kain ihram laki-laki? Kenapa perempuan gak pakai kain ihram? Pernah nanya enggak? Itu nanya tuh. Coba pertanyakan, kenapa yang pakai kain ihram cuma laki-laki? Apaan haji itu perjalanan rohani. Laki-laki dalam bahasa Al-Qur'annya rohani. Jadi simbol dari laki-laki pakai ihram, sucikan jiwamu, sucikan jiwamu. Nah badanmu mah tidak bisa dibersihkan. Rek wudu ku cai jam-jam di ditu tetap aja air kencing aya di jero awak urang. Kadang-kadang mohon maaf ya, orang Indonesia luar biasa. Ketika dibilang, kita sekarang wudunya pakai zam-zam, istimewa. Istimewa lebah manana? Cai kene. Ngerti tak wudu teh naon? Wudu itu artinya berpisah, bukan bersuci. Memang sudah berpisah kamu dengan yang selain Tuhan? Apa kamu sudah ihram? Itu pertanyaan. Yuk. Karena ada HP nih di Indonesia. Di sana ada HP juga. Begitu sampai di sana, boro-boro perjalanan spiritual. Seetik nelpon. Kada eta warung,
geus buka can. Di haji mikiran warung. Sebalanya minyak acan. Maaf ya. Yang punya proyek selama di sana mikirin proyek terus. Gimana? Jadi kebanyakan hanya upacara. Ihram itu hanya upacara. Pakai kain ihram. Tak ngerti. Tidak pernah nanya. Saya begitu sampai di sana. Pertama saya tanya Mutawid. Kenapa yang pakai kain ihram cuma laki-laki, perempuan tidak? Tak bisa nggak jawab. Paling jawabannya, atuh mun istri nganggo ihram apa orat. Cuman gitu paling oke. Kumaha carana teu orat sok, da bisa dibulankeun. Karena ini ada pesan spiritualnya. Karena haji perjalanan rohani. Maka yang pakai kain ihram cuma laki-laki. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Beruntung mereka yang menyucikan jiwanya dan rugi yang mereka yang mengotori jiwanya. Jadi haji itu menyucikan jiwa. Apakah orang yang pulang dari Makkah itu suci? Kalau pakai kain, pakai sirah, pakai peci bodas, gampang tinggal beli 2 real. Paham maksud saya? Ya, supaya ulah gaya unggul. Ngerti sekarang ihram? Jadi inti sarinya ihram adalah melepaskan kemelekat pada harta dan diri. Diri itu ego. Ego itu nafsu. Nah ego ada 2. Satu melepaskan kemelekatan pada keserakahan akan yang kita ingin. Yang kedua melepaskan kemelekatan pada kebencian yang tidak kita ingin. Terima semua apa adanya. Kalau masih tidak terima namanya masih melekat. 1. Itu baru ihram. Dulu waktu haji begini ihramnya. Ya enggak. Pokoknya pakai kain ihram caranya kieu pakai sabuk riweuh pacieuh. Bagaimana pakai kain ihram yang bawah? Bagaimana pakai kain ihram yang atas? Perhatikan saya. Yuk, yang laki-laki dulu. Sugan ingat keneh. Pakai kain ihram sebelum tawaf. Yang mana yang terbuka, mana yang tertutup? Sok. Benar tuh haji na ya teh. Waktu pakai kain ihram yang bagian atas. Nih mau tawaf nih. Ini kan ada tangan lengan kiri, lengan kanan. Nu ditutup ku kain ihram, nu mana? Nu kenca, nu katuhu? Nu kenca. Nah, anu nggak jawab dah ibu-ibu. Saya curiga ya Pak Haji belah dia kemarana ya teh. Jika na poho pisan, datang ngerti teh. Yang ditutup itu waktu pakai kain ihram yang kiri. Waktu kita mengelilingi Ka'bah, begini, ini Ka'bah tadi kenca. Apa artinya? Awas, Ka'bah mah sanes Allah. Makanya ditutup, nu kenca kade, itu lain Allah. Ini tuh baru simbol rumahnya Allah. Allah nggak ada di sana. Allah ada dalam dirimu, lebih dekat kepadamu daripada urat di lehermu. Makanya yang kanan dibuka. Kiri itu lambang jasmani, panon jasmani, kanan itu lambang ruhani. Jadi kalau kita mau tawaf yang sungguhan, gunakan penglihatan kananmu supaya kamu jadi golongan kanan. Kanan itu lambang ruhani, kiri itu lambang jasmani. Mata ada 2, 1 mata jasmani, 1 mata rohani. Kade lamun geus nepi ka ditu tong make mata jasmani, harus menggunakan mata ruhani. Mata jasmani simbolnya kiri, mata ruhani simbolnya kanan. Makanya yang sebelah kiri ditutup pakai kain ihram. Ieu teh ngartos henteu? Ari baheula haji kumaha